Assalamualaikum. Halo, apa kabar semuanya? Selamat ketemu kembali di dalam video pembelajaran kita yang membahas tentang algoritma dan pemrograman. Tentunya masih bersama dengan saya, Syahrullah Disa. Di video kali ini kita akan membahas tentang materi tipe data. Tipe data adalah jenis data yang dapat diolah komputer untuk memenuhi kebutuhan dalam pemrograman. Selain itu, tipe data itu digunakan untuk merepresentasikan nilai suatu data sesuai dengan jenis bahasa pemrograman yang kita gunakan. Dalam menentukan satu tipe data untuk satu variabel, tentu nanti dia harus disesuaikan dengan jenis data yang akan kita simpan di dalam variabel tersebut. Misalnya, jika sebuah variabel kita akan menyimpan data di dalamnya berupa angka, maka tipe data yang harus kita pilih atau kita gunakan untuk variabel tersebut haruslah merupakan tipe data untuk bilangan bulat atau bilangan pecahan, misalnya integer atau float. Namun, jika variabel yang kita buat itu nanti dia akan menampung atau menyimpan data berupa huruf atau karakter, maka nanti variabel yang kita buat itu juga harus dideklarasikan untuk tipe data yang bisa menampung data berupa huruf atau karakter. Apa akibatnya jika kita memilih tipe data salah untuk sebuah variabel? Yang pertama, jika tipe datanya tidak sesuai dengan jenis nilai yang akan masuk ke dalam variabel itu, maka tentu di dalam pemrogramannya nanti tidak akan berjalan atau akan error. Yang kedua, jika tipe data yang kita gunakan nantinya sudah sesuai dengan tipe data, jenis data atau nilai yang akan masuk ke dalam variabel itu, tetapi jangkauan nilainya sangat besar dibandingkan dengan besaran nilai yang akan masuk ke dalam variabel itu, nantinya dia akan menyebabkan program kita menjadi sangat besar, menjadi lebih besar sehingga terjadi pemborosan memori pada saat program itu dijalankan. Nah, ini adalah pengelompokan data menurut jenis datanya. Tipe data primitif itu adalah tipe data yang biasa juga disebut dengan istilah tipe data dasar yang biasanya sudah tersedia secara langsung pada satu bahasa pemrograman. Contohnya misalnya tipe data integer dan tipe data karakter atau tipe data boolean. Nah, tipe data integer di sini adalah merupakan tipe data numerik atau tipe data angka. Dan dia bentuknya adalah berbentuk bilangan bulat. Selain itu ada juga tipe data float yang nantinya akan menampung data berupa angka dalam bentuk bilangan pecahan. Kemudian ada juga yang kita kenal dengan nama tipe data komposit atau tipe data bentukan. Ini adalah tipe data yang dibentuk yang terdiri dari dua atau lebih tipe data primitif atau tipe data dasar. Misalnya tipe data array, tipe data record atau tipe data struktur, kemudian tipe data image, date time, dan tipe data lainnya seperti subrange atau enumerasi. Tipe data string juga merupakan tipe data komposit atau tipe data bentukan karena merupakan bentukan dari tipe data dasar yaitu tipe karakter. Kita lihat tipe data numerik di sini, penjelasan lebih detailnya kita akan gunakan seperti ini. Tipe data numerik itu biasa digunakan pada variabel atau konstanta untuk menyimpan nilai dalam bentuk bilangan atau angka. Nah, semua bahasa pemrograman itu menyediakan tipe data numerik. Hanya biasanya terdapat perbedaan dalam jenis numerik yang diakomodasi.
Jenis yang termasuk dalam tipe data numerik itu misalnya integer untuk bilangan bulat dan float untuk bilangan pecahan. Ada juga tipe data single, adalah tipe data pecahan yang memiliki nilai presisi yang terbatas. Lalu tipe data double ini juga adalah merupakan tipe data pecahan untuk bilangan pecahan dengan presisi yang lebih akurat. Nah, kita lihat untuk tipe data numerik. Di sini ada bilangan bulat dan ada bilangan pecahan. Bilangan bulat dipakai untuk menyatakan bilangan yang tidak memakai pecahan desimal, misalnya 30, 1, kemudian ada 1024, kemudian ada negatif 9. Jadi bilangan negatif itu juga masuk dalam kategori bilangan bulat. 5897 dan lain-lain. Nah, tipe datanya ada unsigned int, kemudian ada short int atau integer saja atau int, kemudian unsigned long, kemudian long. Range-nya itu ini menyatakan nilai terendah yang bisa dia terima dan nilai tertinggi yang bisa diterima oleh variabel yang dideklarasikan dengan jenis tipe data itu. Misalnya, kalau kita buat variabel, lalu tipe datanya kita beri dengan tipe data int, maka variabel itu hanya bisa menerima data tertingginya adalah 32.767. Sedangkan nilai terendahnya itu adalah negatif 32.768. Nah, kira-kira seperti itu maksud dari range ini tadi. Nah, yang harus dipahami bahwa meskipun semua tipe data ini masuk dalam kategori tipe data untuk bilangan bulat, tetapi sebagai seorang programmer yang memang nanti benar-benar sudah ahli itu dia sangat memperhatikan dalam menentukan tipe data untuk satu variabel. Jangan sampai kita memilih tipe data untuk satu variabel yang jangkauan range-nya terlalu tinggi dengan nilai yang akan masuk ke dalam variabel itu. Jadi, misalnya kita buat satu variabel, misalnya katakanlah variabel itu kita namakan dia adalah variabel umur, ya, atau variabel U. Lalu variabel U itu katakanlah hanya menampung nilai sebanyak 5. Nah, karena variabel U ini hanya menerima nilai sebanyak 5, maka dia lebih pas kalau kita menggunakan tipe datanya adalah tipe data integer. Tentunya variabel U ini tidak akan salah kalau kita juga menggunakan tipe data long. Namun, dia akan terjadi pemborosan penggunaan memori pada saat programnya dijalankan. Karena programnya dia akan menjadi lebih besar. Jadi misalnya kalau kita buat nanti tipe datanya unsigned long atau long misalnya, itu salah di dalam menganalisis nilai yang akan masuk dalam variabel meskipun sebetulnya sudah benar secara jenis data pada variabel itu. Namun jangkauannya terlalu besar yang kita siapkan sementara nilai yang masuk ke dalam variabelnya tidak sebesar jangkauan yang kita sudah siapkan. Kemudian yang kedua adalah bilangan pecahan dipakai untuk menyatakan bilangan yang mempunyai pecahan desimal. Misalnya 10,14, 3,14, dan lain-lain. Nah, jenis tipe data pecahan itu ada float, kemudian ada double, ada long double. Jangkauan range-nya itu ada seperti ini, bisa kita lihat. Ya, jadi intinya ini semakin tinggi atau semakin akurat presisinya, maka jangkauan range nilainya itu semakin besar. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah tipe data karakter. Tipe data karakter kadang disebut sebagai tipe data char dan kadang juga kita sebut sebagai string. Nah, string ini adalah tipe data yang merupakan tipe data bentukan atau tipe data komposit dari tipe data karakter. Nah, sekarang perlu kita bedakan.
nilai satu variabel yang kita sebut karakter yang bagaimana dan nilai satu variabel yang kita sebut string itu yang bagaimana. Saya buat variabel di sini A, lalu saya kasih nilainya misalnya seperti ini, tanda petik 1, lalu saya kasih katakanlah datanya misalnya huruf L, tanda petik 2. Nah, ini kita sebut karakter karena terdiri dari satu huruf. Jadi kalau kita kasih tipe datanya di sini adalah tipe data char, itu sudah tepat. Gitu. Ya, sekira seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya kita kasih tipe datanya A seperti ini misalnya, lalu kita kasih nilai di dalam variabel itu, misalnya kata Ali, maka ini harus pakai double quote. Karena di sini variabel A itu tidak lagi menjadi satu variabel karakter, tetapi dia sudah menjadi string. Sehingga dia sudah merupakan komposit dari karakter tadi, karena datanya sudah berbentuk string, karena lebih dari satu huruf. Nah, ini dalam tabel ini kita lihat range-nya seperti apa. Dan ukurannya juga 16 bit. Selanjutnya adalah tipe data boolean, dipakai untuk menyatakan benar, true, 1, atau salah, false, 0. Tipe data ini banyak digunakan untuk pengambilan keputusan pada struktur percabangan dengan if, then, atau bisa juga if, then, else. Ya, tergantung jumlah percabangannya. Nama tipe datanya adalah boolean, range-nya adalah true atau false. Ya, seperti itu. Lalu kita bisa lihat contohnya di sini. Sini ada dua variabel yang kita deklarasikan, yaitu variabel X dengan variabel Z. Ini kita kasih tipe data integer. Nah, sekarang kita lihat pemberian nilainya di bawah, di mana X sama dengan 12. Ini sudah benar, karena 12 itu adalah bilangan bulat, dan integer itu adalah tipe untuk bilangan bulat. Kemudian Y sama dengan 2,14. Ini variabel Y, tipe datanya adalah float. Berarti ini juga sudah tepat, karena float itu adalah bilangan pecahan, dan nilai dari Y ini adalah 2,14. Kemudian set, ini adalah variabel yang didapat dari perkalian X dikali Y. Nah, kita lihat dengan variabel lagi, ini nilainya adalah huruf Y. Lalu kita lihat variabelnya dideklarasikan dengan lagi sama dengan karakter. Ini juga sudah tepat karena isinya adalah satu huruf. Ya, kira-kira seperti itu contoh kita tentang variabel dan tipe data, bagaimana cara menentukan yang tepat tipe data untuk sebuah variabel. Itulah video pembelajaran kita yang membahas tentang tipe data. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan melalui forum grup diskusi kita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.